Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jadi tangan kita nggak cukup untuk menghitung. Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat, dan itu berdampak banget pada pembangunan di Indonesia. Jokowi bukan tipe pemimpin yang sibuk mengumpulkan penghargaan untuk dirinya, tetapi kerjanya tidak bermanfaat untuk rakyatnya. Dia tipe pekerja, bukan peserta lomba. Hasilnya bisa dirasakan, bukan cuma di angan-angan. Mau mulai dari mana? Bubarkan Petral? Itu perusahaan sapi perah dari banyak elit politik di Indonesia. Petral ini dulu menguasai pembelian migas untuk Indonesia. Mereka selama 3 tahun saja menguasai kontrak pembelian migas senilai 250 triliun rupiah. Bayangkan, anggap aja lah fee mereka 10%. Para bajingan-bajingan elit di sana sudah bisa bagi-bagi duit 25 triliun rupiah selama 3 tahun. Dan duit itu mengalir ke puncak kekuasaan. Nah, untuk bohongin rakyat, elit-elit di kekuasaan itu terus menekan harga BBM sehingga negara harus subsidi. Dari mana uang subsidi untuk beli minyak itu? Ya hutang lah. Setiap hari lebih dari 700 triliun rupiah dibakar hanya untuk subsidi BBM, sedangkan Petral menari-nari dengan komisi. Bangsat kan? Itu baru Petral, ada lagi Freeport. Baru di zaman Jokowi lah Freeport bisa kembali dan Indonesia punya saham mayoritas di sini. Dulu Freeport itu seperti negara di dalam negara Indonesia. Sulit banget masuk ke dalamnya. Dan kita hanya dapat persentase keuntungan kecil sekali, sekitar 9%-an. Nilai 9% itu aja suka-sukanya Freeport ngasih, karena kita nggak bisa lihat catatan keuangan mereka. Dan hanya di era Jokowi lah Indonesia berani merebut Freeport kembali. Tidak dengan cara merampas, tetapi sahamnya dibeli. Duit yang dikeluarkan Indonesia untuk beli Freeport senilai 54 triliun rupiah. Tahu berapa sekarang yang bisa didapat dari Freeport? 14 triliun rupiah per tahun. Bentar lagi juga modal Indonesia untuk beli saham Freeport akan kembali. Dan kita menguasai sepenuhnya Freeport termasuk teknologinya yang canggih. Siapakah presiden yang berani mengusik Freeport? Ya Jokowi. Apalagi? Coba kasih tahu saya tentang Papua. Papua di masa pemerintahan lalu hanyalah provinsi kaya yang terus-menerus diperkosa oleh elit politik negeri ini. Rakyatnya dibiarkan bodoh supaya bisa terus dimanipulasi. Harga BBM gila-gilaan di sana bikin rakyat Papua tiap hari semakin miskin. Bayangkan, 1 liter bensin bisa sampai 100.000 rupiah. Mampus mereka. Wajar, bensin mahal banget di sana. Uang transportasi untuk logistiknya aja sulitnya minta ampun. Jalan gak diaspal sehingga truk-truk logistik yang membawa pangan ke Papua bisa terjebak di jalanan rusak selama berhari-hari. Sekarang pembangunan infrastruktur masif di Papua. Dari ribuan kilometer jalan yang dibangun, tinggal belasan kilometer lagi maka seluruh Papua akan terhubung. Ekonomi di sana akan bangkit, biaya hidup juga akan lebih murah, dan pendidikan juga kesehatan akan lebih merata. Memangnya kalau bukan Jokowi yang memikirkan itu, siapa lagi coba? Belum kita hitung bendungan-bendungan raksasa untuk pengairan supaya kita punya ketahanan pangan. Belum lagi jalan-jalan tol supaya aktivitas menjadi lancar. Tambah kereta cepat supaya Indonesia makin dikenal di dunia internasional. Rakyat juga yang tanahnya dipakai oleh pemerintah sekarang kaya raya karena diganti dengan nilai berlipat-lipat dari harga pasarannya. Saya bukan menjadikan seorang Jokowi sebagai dewa ya, atau menjilat dia supaya dapat jabatan. Toh sampai sekarang saya nggak pernah mau duduk di bangku komisaris meski ditawarkan. Saya bicara ini supaya para mahasiswa BEM SI yang kemarin nuntut Jokowi supaya mundur, supaya sadar. Kalian, adik-adik mahasiswa, harusnya bersyukur diberikan presiden seperti Jokowi.
internet kalian lancar, kalian demo juga nggak dibungkam, orang tua kalian kerjaannya semakin banyak untuk biayai sekolah kalian. Bersyukurlah sedikit ketika kita diberikan orang yang mau memikirkan nasib bangsa ini, nasib negeri ini, bukan nasib perutnya sendiri. Jokowi itu presiden terbaik yang kita miliki saat ini. Ini fakta. Mending adik-adik mahasiswa BMSI yang demo tuntut Jokowi kemarin, luruskan dulu kencing kalian. Kencing masih pegang burung aja udah bangga nggak karuan. Contoh abang dong, udah bisa lepas tangan. Dan adik-adik mahasiswa BMSI, saran abang, jangan ikut-ikutan PKS ya. Program-program mereka akan membodohi kalian. Palingan kalian nanti kalau udah gede disuruh poligami supaya mudah dikendalikan. Jangan mata duitan dek, kerja yang benar biar gedenya nanti nggak jadi pecundang. Kalau pengen dapat pencerahan, sini ngopi sama abang. Seruput kopinya. Bayangkan di Jawa kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.